Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nasir dari Aula File, yang mana kita menelusuri sejarah-sejarah NU yang selama ini banyak dilupakan oleh pemerintah, oleh masyarakat, bahkan generasi muda NU kita banyak yang tidak mengetahui bahwasanya banyak nilai-nilai sejarah NU yang belum terdokumentasikan. Salah satunya adalah Markas Besar Ulama. Bersama saya Kiai Haji Soleh Hayat, beliau adalah Wakil Katib PWNU Jawa Timur, sekaligus salah satu tokoh yang sejauh ini sangat getol menelusuri dokumen-dokumen NU, sejarah-sejarah tentang NU di Jawa Timur. Sebelumnya bahwa Markas Besar Ulama yang ada di Waru ini mulai terdokumentasikan tahun 2020 yang lalu. Sekarang ada berkas-berkas yang ada di tangan Kiai Soleh yang menunjukkan bahwasanya ini adalah aset NU dan perlu kita lestarikan. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Ini banyak sejarah perjuangan dari kiai-kiai, ulama-ulama di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tidak atau belum terbukukan, bahkan dilupakan di era dulu, bahkan sampai sekarang. Mungkin Kiai bisa memberikan penjelasan atau sejarah, gambaran sejarah tentang Markas Besar Ulama yang ada di Waru, Jawa Timur ini ya. Monggo ya. Kita ini sebagai warga NU di zaman pasca perjuangan kemerdekaan harus tahu, yang kedua bagaimana melestarikan benda-benda purbakala yang ada kontak dengan perjuangan para kiai dan santri ketika zaman perang kemerdekaan. Tugas kita itu, di samping kita melestarikan semangat perjuangan yang sampai sekarang tetap tidak berubah, sikapnya orang NU, sikapnya kiai-kiai kepada negara, apapun keadaannya. Ini adalah negara yang dulu diperjuangkan oleh para kiai. Bahkan negara pun itu memberikan dua pengakuan, yang satu bersifat undang-undang, yang satu bersifat pengakuan dalam bentuk kepres. Di Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2003 itu, di penjelasan itu walaupun bukan pasal pokok tetapi tidak bisa dipisahkan dari itu, bahwa NU itu rekam jejaknya adalah sebagai pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Itu pengakuan. Cuma pengakuan ini masih belum bersifat makro ya, tapi sudah undang-undang. Rekam jejaknya pernah ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sebelum tahun 45, jauh-jauh. Kalau kita tarik mulai zaman Diponegoro, Pangeran Diponegoro, itu kan mulai tahun 1930. Yeah. Dan itu banyak kiai-kiai yang kemudian bergerak lagi, kiai-kiai itu pada tahun pasca menjelang kemerdekaan. Ketika menjelang kemerdekaan, kiai-kiai juga turun. Itu kemerdekaan sudah ada, sudah dinyatakan merdeka. Tetapi via yang pernah menjajah itu kembali dengan alasan mau melucuti senjata tentara Jepang, karena Jepang kalah di perang Asia Raya.
Ternyata tidak, ke sini bukan untuk melucuti senjata. Dia mau masuk sebagai penguasa yang kedua, penguasa baru. Tahu begitu, marah orang-orang. Kiai-kiai marah, santri pun saya berkata, kita akan pertahankan Kariman, itu mati syahid, ya hidup mulia atau mati, merdeka atau mati. Itu semboyan sudah tekad, tidak bisa. Nah, kenapa kok Surabaya? Kok bukan Jakarta, bukan Semarang? Jakarta karena di sana masyarakatnya plural, macam-macam. Di Semarang itu juga plural. Di sana kan orang Kejawen dan banyak orang-orang non pribumi juga di sana. Tidak kan banyak di sana. Yang murni yang orang model Surabaya itu ya Surabaya itu. Nah, maka diarahkan supaya turun jadi Surabaya. Katanya orang-orang Jakarta. Kalau turun kamu akan dihadapi sama betul. Kalau untuk cerita dari Markas Besar Ulama sendiri, ya, itu kan pasca, apakah ini muncul di pasca kemerdekaan atau pra kemerdekaan ya? Ada dua, yang kurang beberapa hari sebelum perang kemerdekaan itu kan tanggal 10. Itu konsentrasi massa kiai-kiai dan santri itu di dua. Di yang satu itu di Bubutan, ya, Bubutan kiai-kiai kantor PJNU mengadakan musyawarah untuk menghadapi dengan bentuk namanya resolusi jihad itu. Yang kedua itu di Blauran Gang 6. Ya, rumahnya Pak Yasin ketika itu. Itu juga tempat kumpulkan dekat. Itu dengan Tugu Pahlawan dekat. Kemudian satu pos lagi karena serangan terlalu berat itu ya. Terus yang satu di MBU ini. Dan kayak sederhana, rumah yang tidak pakai tembok, tidak pakai juga dipakai untuk. Tapi yang penting mereka ada barikade spiritual ya, untuk tidak gampang dimasuki oleh Belanda. Ternyata bom juga tidak bisa masuk. Walaupun di sini tempat konsentrasi, bom tidak bisa masuk. Kalau ada pasukan dari Surabaya, mampirnya dari sini tidak masuk ke Mojokerto. Di sini dilewati. Itu kan bagian daripada pengamanan spiritual pergi aman. Kalau masuk di Waru aman. Sekaligus digembleng itu terjun ke Surabaya. Artinya Markas Besar ini sebenarnya sempat menjadi bidikan dari sekutu untuk dibom. Untuk dibom, diserang. Bomnya itu tidak sampai masuk kan? Tidak masuk di sini. Ya karena ada pengamanan spiritual. Bom maupun mobil tank, ya menurunkan pasukan tidak ke sini, tapi belok ke Mojokerto. Nah. Jadi banyak kisah perjuangan di Markas Besar Ulama ini. Kalau ketika kita bicara soal Markas Besar Ulama, berarti di sini kumpulnya para ulama-ulama maupun kiai-kiai NU. Apakah termasuk Hadratus Syekh, kemudian Mbah Wahab Hasbullah, maupun Mbah Bisri Samsuri. Kiai Makhrus Ali, ya, Kiai As'ad. Peran dari tokoh-tokoh ini seperti apa sejauh pengetahuan Kiai? Seperti kita mendengar bahwasanya Mbah Bisri dikala itu ditunjuk sebagai jadi sekretariat Markas Besar. Kalau Mbah Wahab itu komandan, Mbak, pimpinan. Kalau Mbak Bisri sekretaris, kepala sekretariat, kepala kantor. Sekretariat. Jadi begini, karena yang datang dari berbagai daerah, maka dan fungsi kantor ini, posko ini, itu kudu komandan. Gitu, ketika itu kan gunakan bahasa tentara, komandan juga. Mbak Bisri juga komandan, Mbak Wahab juga komandan. Maka dibagi-bagi, sopo bagian yang mengkei hizib supaya tidak mempan ditembak, sopo sing ngelatih supaya silat. Bukan silat, tetapi memberikan minuman supaya dia kalau tembak kebal, gitu ya. Siapa yang berikan benda yang kalau dilemparkan sama dengan melempar peluru, batu kerikil itu. Nah, makanya dibagi.
Dan mereka yang ternyata kesini, seperti halnya contohnya, Pak Hasim Latif itu dia poskonya semula, rumahnya kan di Sepanjang, tapi poskonya di Mojokerto. Nah, dia karena Surabaya kekurangan orang, kekurangan tenaga penyerang, dia masuk ke sini. Masuk kemana? Ke Waru di sini. Ketika di sini tuh diberi air ternyata. Diberi air, tapi sampai diberi air, ya semua tuani, mari ngono. Nah, Pak Hasim sempat mengeluh itu. Di buku saya juga ada, loh, sing kalau tadi itu kiai brand-brand itu loh, jatah itu. Kau nggak sih kini sih, sing kalau ini apa? Wis iki, macam iki, paling semangat berangkat deh. Ternyata banyak korbannya orang-orang Belanda yang di Surabaya. Ada nggak ya bukti mungkin macam tulisan atau seperti apalah yang membuktikan bahwasannya Terus ini benar-benar markas besar ulama? Ada ya, saya punya 4 buku yang menunjukkan bahwa Waru ini sebagai markas. Kalau dulu kan memang permanen, tidak seperti kalau koran mungkin dirobek. Namanya buku Laskar Hizbullah. Tulisannya Saudara Kais Isno namanya. Tahun 2015. Terbitan Terbirem. Halaman 193. Saya punya bukunya. Halamannya menyebutkan bahwa karena kekuatan ya, nikah Inggris itu terlalu kuat, tidak mungkin kita pertahan di kota Surabaya. Maka dialihkan sebagian ke Mojokerto, sebagian ke Waru, disebutkan Waru ini. Sidoarjo. Sampai bulan. Kalimatnya ada kalimat Waru. Ini saya tunjukkan buku yang menyebutkan Waru Sidoarjo sebagai markas. Yang kedua, saya juga punya buku yang namanya Kiai dan Santri dalam Perang Kemerdekaan. Itu di halaman 180. Itu menyebutkan bahwa markasnya Kiai-Kiai ketika melawan Belanda di Surabaya itu di skenario diatur dari Waru di sini, Waru pabrik waktu. Yang ketiga itu bukunya Pak Hasim Latif. Ini pelaku sejarah Pak Hasim Latif. Nulis Pak. Nah, yang nulis itu mantunya Rodi itu, Dr. Rodi. Ya, Rodi. Itu juga menyebutkan bahwa Pak Hasim yang cerita lalu, kulo sing butuh niku senjata Kiai, brand-brand niku Kiai. Kok diparingi banyu, gelasan banyu. Wis, kandhane aku udah semua. Sana bisa banyak membunuh banyak korban di sana. Itu kan berarti muaranya dari Waru sini. Gitu loh ya. Terus Pak Said Akil. Ya, Pak Said Akil. Ada lagi buku Tentara Republik posisi itu belum Tentara Rakyat Indonesia. Tentara Rakyat Indonesia. Iya, itu ditulis oleh Abdul Jalal tahun 1982. Itu cerita juga bahwa beliau sempat mampir ke Waru sebagai marsuki. Itu bukti bahwa Waru ini memang ditulis di buku-buku sejarah Perang Kemerdekaan. Nah, yang terakhir pengakuannya Pak Said Akil ketika memperingati Hari Santri tahun 2016, perkataan yang pertama menyebutkan bahwa kiai-kiai sebagian mempertahankan negara ini, ya, itu menggunakan Waru sebagai markas, ya, melawan Belanda. Itu saya di antara 4 buku ini punya semua. Buku aslinya loh ya. Itu bahwa perjuangan kiai-kiai yang muara markasnya itu di Waru, itu bukan kaul lisan, bukan yang disampaikan lisan, bukan dalam bentuk koran suatu, tapi di buku tentang perjuangan ketika zaman kemerdekaan tahun 45. Pembahasan aula file ini semakin menarik terkait soal keberadaan markas besar ulama yang ada di Waru, Jawa Timur, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak sejarah yang terlupakan selama kemerdekaan Republik Indonesia. Peran-peran kiai, peran ulama, peran santri banyak yang tidak dibukukan. Nah, mulai saat inilah kita harus memberikan apresiasi kepada perjuangan para santri,
para kiai maupun para ulama Nahdlatul Ulama yang sejauh ini banyak dilupakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pembahasan ini menjadi menarik karena apa? Karena aset yang ada yang sejauh ini ditinggalkan oleh para ulama-ulama terdahulu ternyata belum banyak disentuh oleh pemerintah maupun para generasi NU saat ini. Saya kira perlu pemikiran yang lebih dalam lagi untuk mengulas atau melestarikan bangunan sejarah keberadaan atau bukti perjuangan para santri, para kiai yang ada di Jawa Timur. Kiai, sejauh ini peran dari NU sendiri seperti apa? Begini ya, ketika zaman Jepang itu NU nggak boleh ngadakan kegiatan kecuali pondok-pondok pesantren. Ya karena aturan negara, aturan dari pemerintah Jepang sendiri. Sampai Jepang jatuh pun itu baru kiai-kiai antar kiai yang berjuang. Kiai-kiai pondok pesantren, tapi kiai-kiai NU. Tapi kita cukup bergembira karena apa? Di zaman Jokowi tahun 2015 itu dikonsiderannya Kepres Presiden nomor 22 itu menyebutkan mempertimbangkan peran kiai dan santri ya untuk yang pertama merebut ya, yang kedua mempertahankan, merebut Pak, berjuang untuk merebut kan sebelum 45 kan merebut ya. Nah tahun pasca tahun 40 Agustus 45 itu baru mempertahankan. Itu yang membuat kita gembira bahwa kita disebut. Dua itu, pertama memperjuangkan pengakuan dari pemerintah, sampai pengakuan dalam Undang-Undang nomor 17 tentang Ormas itu tahun 2003 bahwa ada aset dan jejak, ya, jejak perilaku NU, ya NU, sebutkan NU dalam rangka pendidikan. Cuma yang begini, apa yang dikatakan oleh Jokowi sebagai presiden, itu kita harus follow up. Ini dibukti nih sih, nggon jadi game markas ngendi. Kan itu Pak. Di sejarah tidak banyak ditulis. Yang beredar di Ma'arif pun tidak juga ada kalimat bahwa NU ikut berjuang. Tapi Bung Tomo yang ada pelaku pendidikan. Dan itu harus dirubah. Dokumen maupun monumen ya, itu juga mana? Ada, sudah bokrek seperti ini. Makanya kita wujudkan dalam bentuk bukan visual. Kalau visual kan hanya samar-samar. Ini struktural. Dan memang kenapa kok baru sekarang? Ya kita ingat sama sejarah. Sama monumental, proyek monumen baru beberapa tahun ini ya, pasca NU diakui oleh negara, oleh presiden, yang kedua tadi itu merebut kemudian mempertahankan lain. Ya, bicara soal aset NU, markas besar ulama ini apakah sudah tersertifikasi atas nama PBNU, atas nama NU, atau masih atas nama perorangan ya? Hari ini keluar tadi, sudah selesai atas nama NU, atas nama pengurus besar NU. Wah, ini sertifikatnya. Bisa di shooting foto. Diperlihatkan di kamera, bisa di-shoot bahwasannya ini menjadi bukti perjuangan dari pengurus-pengurus NU untuk mewujudkan sertifikat bahwasannya markas besar ulama benar-benar aset NU, dan ini diperlihatkan dengan sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Saya kira ini perlu gerakan dari warga Nahdliyin maupun yang lainnya untuk sama-sama mensyukuri, bahkan kalau bisa menjadikan markas besar
ulama ini menjadi gedung yang luar biasa untuk melanjutkan perjuangan dari para ulama-ulama terdahulu. Apa kira-kira untuk ke depan ketika ini sudah menjadi sertifikat resmi NU, apa yang akan dilakukan? Apakah gedung yang sudah ada ini tetap dilestarikan seperti sedia kala, atau ada proyek untuk merenovasi dan ini menjadikan fungsinya seperti apa nantinya ke depan? Jadi gedung ini, ya tahun 45 dengan sekarang udah berapa tahun itu? Yeah. Udah keropos semua Pak, gentengnya sudah banyak roboh. Karena kita robohkan semua, kita buat gedung permanen 2 lantai, kita jadikan musola. Di musola itu nanti akan kita gunakan untuk pengembelingan. Para anak-anak muda NU, Ansor apa IPPNU apa PMI yang lain itu di sini dulu. Kiai-kiai mempertahankan negara yang bernama Surabaya dan Jawa Timur dari berangkat dari sini. Ada nilai historisnya. Iya, kita gembleng. Yang kita berikan panduan, kita berikan latihan bagaimana untuk membela negara itu. Dari sini, dari warung. Jadi apa yang dilakukan kiai-kiai dulu, ya itu akan kita lakukan lagi di sini. Jadi kan ada teman-teman yang latihan, kader latihan apa, setia negara sama setia kepada NU, kita lakukan di sini. Kira-kira ada target untuk mengingat ini kan bangunan sudah cukup kuno, cukup lama, bahkan saya tadi melihat di dalam maupun di luar bangunannya banyak yang sudah keropos. Iya, keropos. Gentengnya sudah kayak gitu, kayu-kayunya juga seperti itu. Ya Bismillah. Bismillah. Bismillah, Bismillah. Semoga saja apa yang direncanakan bisa tercapai. Tapi tetap tidak lupa dukungan, support, tidak hanya doa, tapi juga material dari warga Nahdliyin yang mau menyumbang ataupun yang ingin ikut andil dalam renovasi gedung ini, nanti bisa melalui Lazisnu atau lewat langsung panitia PBNU atau panitia pembangunan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sejarah historis perjuangan dari para santri, para kiai maupun ulama NU mulai terbukukan. Salah satunya adalah markas besar ulama yang ada di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur ini. Untuk sahabat aula dimanapun Anda berada, ya ini sekilas dari sejarah markas besar ulama yang mulai menjadi perhatian khusus dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Saya kira ulasan sedikit ini bisa menambah hasanah wawasan bagi warga Nahdliyin semua terkait markas besar ulama. Di sini banyak kisah yang memiliki nilai perjuangan yang sangat besar, mulai dari perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri maupun para ulama-ulama yang lain juga berkumpul di markas besar ulama di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur ini. Saya kira dari saya Muhammad Nasir untuk Aula File kali ini, terima kasih Kiai Soleh Ayat atas waktunya yang bisa memberikan wawasan, yang telah memberikan wawasan tentang sejarah markas besar ulama dan perjuangan para kiai maupun santri di Jawa Timur. Dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.